Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN subtema 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk menyiapkan buku dan juga alat tulis kalian. Yuk, kita membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan tata tertib berpakaian di sekolah. Yang kedua, menjelaskan tata tertib saat upacara bendera di sekolah. Yang ketiga, menjelaskan manfaat tata tertib di sekolah. Yang keempat, menceritakan aturan di tempat wisata serta menceritakan aturan di tempat wisata yang sama dengan aturan di rumah. Yang terakhir adalah menceritakan manfaat aturan di rumah dan di tempat wisata dan juga akibat jika tidak mentaati peraturan. Kita mulai di subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Kita buka halaman 66. Ayo mengamati. Nina dan Made pergi ke sekolah setiap hari. Mereka memakai pakaian seragam sekolah. Memakai seragam sekolah merupakan salah satu tata tertib sekolah. Seragam sekolah terdiri atas baju, rok, atau celana, dasi, topi, ikat pinggang, dan sepatu berwarna hitam. Mereka berseragam sekolah dengan rapi. Di cerita ini, Nina dan Made pergi ke sekolah setiap hari dengan memakai pakaian seragam sekolah mereka. Memakai seragam sekolah merupakan salah satu tata tertib sekolah. Apakah kalian masih ingat apalagi tata tertib sekolah? Yaitu tidak membuang sampah sembarangan, datang tepat waktu, dan juga memakai seragam sesuai dengan jadwalnya. Seragam sekolah terdiri atas baju, rok atau celana, dasi, topi, ikat pinggang, dan sepatu berwarna hitam. Mereka memakai seragam sekolah dengan rapi. Nah, selama pembelajaran daring ini, apakah kalian memakai seragam di rumah? Apakah kalian memakai baju-baju yang rapi? Apakah kalian mengingat apa saja seragam di sekolah kita? Ibu sebutkan ya. Hari Senin kita menggunakan seragam merah putih. Hari Selasa kita menggunakan seragam berwarna hijau. Hari Rabu kita menggunakan seragam pramuka. Hari Kamis kita menggunakan seragam batik. Lalu untuk hari Jumat, kita menggunakan seragam olahraga. Nah, saat kalian ke sekolah, ingat untuk memakai seragam sesuai dengan jadwalnya. Sekarang kita ke halaman 79 ya. Ayo mengamati. Setiap hari Senin pagi, siswa SD Pelangi melaksanakan upacara bendera. Saat upacara, siswa harus mentaati tata tertib upacara bendera. Tata tertib upacara bendera antara lain berbaris di lapangan dengan rapi. Siswa juga harus memakai seragam sekolah yang lengkap. Selain itu, siswa tidak boleh mengobrol dan bercanda.
Seluruh siswa melaksanakan upacara bendera dengan tekun dan disiplin. Nah, biasanya setiap hari Senin di seluruh sekolah mengadakan upacara bendera. Saat upacara bendera, siswa harus mentaati tata tertibnya. Yang pertama yaitu siswa harus berbaris di lapangan dengan rapi. Lalu, siswa juga harus memakai seragam sekolah yang lengkap. Selain itu, siswa tidak boleh mengobrol dan bercanda. Seluruh siswa melaksanakan upacara bendera dengan tekun dan disiplin. Nah, karena kita tidak ada upacara saat hari Senin, kita menggantinya dengan tausiah Senin pagi. Jadi saat nanti hari Senin, kalian berkumpul dan mendengarkan tausiah dari ibu atau bapak guru. Apa saja ya manfaat tata tertib di sekolah? Yang pertama, melatih kedisiplinan kita. Yang kedua, melatih tanggung jawab. Yang ketiga, menjaga kenyamanan lingkungan sekolah. Yang keempat, melatih kemandirian kita. Melatih kedisiplinan seperti misalnya disiplin saat datang ke sekolah tepat waktu. Nah, disitulah letak kedisiplinan kita. Datang ke sekolah tepat waktu. Lalu melatih tanggung jawab, yaitu misalnya melatih tanggung jawab tanggung jawab seorang siswa adalah dengan cara menjaga kenyamanan lingkungan sekolah atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagaimana ya caranya? Yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga melakukan piket sekolah sesuai dengan jadwalnya. Yang ketiga, menjaga kenyamanan lingkungan sekolah, yaitu siswa wajib untuk menjaga kenyamanan lingkungan sekolah. Seperti buang sampah tidak boleh pada tempat yang sembarangan ya. Lalu menjaga kenyamanan seperti apa lagi ya? Misalnya tidak boleh bertengkar saat belajar ataupun saat bermain di sekolah. Saat pelajaran juga kita tidak boleh berisik. Nah, itulah dengan menjaga kenyamanan lingkungan sekolah. Melatih kemandirian. Melatih kemandirian seorang siswa, yaitu maksudnya adalah saat kalian belajar sendiri ataupun saat kalian ulangan, tidak boleh melihat jawaban teman masing-masing. Jadi itulah manfaat tata tertib sekolah, yaitu melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab kalian, menjaga kenyamanan lingkungan sekolah, dan juga melatih kemandirian kalian. Apakah kalian sudah mengerti tentang manfaat tata tertib di sekolah dan juga bagaimana tata tertib memakai seragam? Jika sudah, kita lanjutkan ya. Ke subtema 4, bermain di tempat wisata. Nah, di sini siapa yang suka bermain ke tempat wisata? Ada banyak ya tempat wisata di sini. Misalnya ada pantai, ada kebun binatang, dan juga ada apa yo? Ada curug, misalnya ada danau dan yang lainnya ya. Nah, di tempat bermain atau di tempat wisata pasti ada tata tertib yang harus kita turuti atau harus kita jalani. Apa saja? Nah, di subtema ini Ibu akan menjelaskannya ya. Kita buka halaman 93. Ayo mengamati. Di sini sudah ada 5 peraturan berkunjung ke agrowisata. Ayo,
Ada yang tahu agrowisata itu apa? Agrowisata adalah kegiatan atau kumpulan kegiatan siswa yang memakai atau menggunakan lahan-lahan seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lainnya ya. Nah, di sini ada 5 peraturan apa saja. Yang pertama yaitu siswa berkumpul pada pukul 6 SD di gerbang SD. Yang kedua, seluruh siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga atau benda tajam. Yang ketiga, selama di perjalanan, seluruh siswa harus tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Yang keempat, seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Yang terakhir yaitu seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di sini siapa yang pernah ikut jalan-jalan dari sekolahnya? Ayo, ingat ya, saat kita berjalan-jalan di tempat wisata, untuk taat pada peraturannya. Jangan sampai kita tidak taat, oke? Kita ke halaman 106. Peraturan di tempat umum ada yang sama dengan peraturan saat di rumah loh. Contohnya, yaitu menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempat sampah. Lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang sehat. Selain itu, saat di rumah kalian diajarkan untuk menghormati orang tua dan kakak. Nah, di luar pun kalian juga harus menghormati orang yang lebih tua daripada kalian. Sikap mentaati peraturan akan menciptakan suasana yang tertib dan juga nyaman. Saat kita berada di tempat umum, ingat untuk menjaga kebersihan. Tidak membuang sampah di sembarang tempat. Ingat ya, jangan sampai seperti itu. Lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang sehat. Dan juga untuk saling menghormati kepada orang yang lebih tua maupun kepada teman kita. Sikap mentaati peraturan akan menciptakan suasana yang tertib dan nyaman. Nah, apa kalian sudah mengerti tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah maupun di tempat wisata? Jika sudah, kita lakukan ya soal latihannya. Soal pertama yaitu tuliskan 2 contoh aturan berpakaian di sekolah. Yang kedua, tuliskan 2 contoh peraturan yang terdapat di rumah. Yang ketiga, saat kalian berkunjung pantai untuk berwisata, peraturan apa saja yang ada pada tempat tersebut? Tuliskan 2 peraturannya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan apa saja ya peraturannya. Kalian tuliskan di buku tulis kalian. Ibu tunggu sampai jam 5 sore. Jika sudah selesai, langsung difotokan lalu dikirimkan ke WhatsApp Ibu ya. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan mempelajari video pembelajaran ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.